Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nora Nabila dengan NPM 24106310200147 dari kelas manajemen 4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis aggregate planning menggunakan software POM-QM for Windows dengan membandingkan dua metode yaitu Chase Current Demand dengan Chase Previous Demand. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui metode perencanaan produksi yang paling efektif dan efisien dengan biaya total yang paling rendah dan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan analisis. Baik, pada penelitian ini saya menggunakan metode aggregate planning pada aplikasi POM-QM ya, untuk menentukan strategi terbaik selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai ke bulan April. Jadi di sini data demand-nya itu di bulan Januari ada 1.300 unit, Februari ada 1.900 unit, lalu di bulan Maret ada 1.500 unit, dan di bulan April ada 1.000 unit. Sedangkan kapasitas produksi normal perusahaan setiap bulannya itu di angka 2.000 unit. Kemudian saya itu membandingkan dua metode chase strategi, yaitu chase current demand dan chase previous demand. Dan di sini ada nilai-nilai dan informasi produk. Ini adalah data yang saya pakai. Langsung aja kita masuk di sini tutorialnya ya. Di sini kita klik aggregate planning. Lalu kita klik lagi aggregate planning yang ini. Lalu bakal muncul tampilan seperti ini. Di sini kita ganti aja title-nya. Di sini saya ganti jadi Operation Management. Kita ganti. Oke, di sini number periodnya 4 ya. Terus shortage-nya back order. Di sini kita pilih yang Januari, Februari, Maret ya. Soalnya per bulan kan. Klik OK. Terus bakal muncul tabel seperti ini. Nah, di sini kita masukin tuh data-data yang tadi ya, yang udah ditunjukin sebelumnya. Kita masukin di sini. Pertama kita masukin demand. Demandnya di sini 1.300 di bulan Januari, terus di bulan Februari 1.900 ya. Bulan Maret 1.500, terus bulan April masukin 1.000. Terus di sini regular time capacity-nya 2.000. Nah, ini 2.000 untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi semuanya diisi 2.000 ya. Lalu setelah kita isi yang ini, kita langsung berpindah ke yang tabel value ini. Nah, di ini juga diganti. Jadi regular time 7, overtime 8, subkontrak 10, holding 3, back order cost 4, increase cost 5, decrease cost 6, terus inventory sama unit last periodnya 00. Sini kita pilih back order, terus pilih juga metodenya. Sini saya pilih case current demand. Lalu selanjutnya kita solve. Setelah di solve bakal muncul seperti ini ya. Ini adalah hasil dari metode case current demand menggunakan back order ya. Jadi di sini dapat dilihat kalau dari konsep metode chase current demand ini tuh berarti perusahaan tuh memproduksi barang sesuai demand pada bulan yang sedang berjalan. Jadi setiap ada perubahan permintaan, jumlah produksi itu langsung disesuaikan pada bulan itu juga. Dan di sini dapat dilihat di bulan Januari demand-nya itu sebanyak 1.300 unit. Karena ini mengikuti demand saat ini, maka produksi Januari juga dibuat 1.300 unit. Jadi produksi itu sama dengan demand, sama dengan 1.300 unit. Dan tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari produksi karena yang ini tuh adalah bulan pertama, yaitu di bulan Januari. Lalu masuk ke bulan Februari. Di sini bulan Februari ini
mengalami kenaikan dari 1.300 menjadi 1.900 unit. Jadi otomatis karena kapasitasnya dari 1.300 naik ke 1.900, maka perusahaan harus memproduksi lebih dong. Jadi 1.900 dikurangi 1.300, maka di unit eh, increase-nya itu ada nilai 600. Dan masuk ke bulan Maret, di bulan Maret ini turun lagi dari 1.900 menjadi 1.500. Maka produksi di bulan itu juga dibuat 1.500. Tetapi karena dari bulan sebelumnya ke bulan Maret ini terdapat penurunan, maka 1.900 dikurangi 1.500 sama dengan 400. Dan 400-nya ini ditaruh di unit decrease. Lalu selanjutnya masuk ke bulan April. Di bulan April ini demand-nya 1.000, maka produksi di bulan itu juga menjadi 1.000 dong. Lalu di sini dari bulan sebelumnya ke bulan April itu mengalami penurunan lagi sebanyak 500 unit. Maka di unit decrease-nya lagi dituliskan 500 unit. Lalu di sini ada total unitsnya. Di sini total seluruh produksi itu ada 1.300, 1.900, ditambah 1.500, dan ditambah 1.000. Jadi totalnya 5.700. Lalu di sini juga biaya produksi per unit yang ini sama ya. Soalnya kan demand-nya tuh disesuaikan di bulan itu juga ya. Jadi ini dan ini sama. Jadi di sini eh, totalnya itu harganya $7 per unit. Maka 5.700 dikali 7 sama dengan $39.900. Lalu di sini tuh ada biaya penambahan produksi. Jadi total kenaikan produksi hanya terjadi di bulan Februari, yaitu sebesar 600 unit. Jadi eh, biaya kenaikannya itu 5 $5 per unit. Jadi 600 dikali $5 sama dengan $3.000. Lalu di sini ada total biaya penurunan produksi, di mana produksinya ini turun di bulan Maret dan April. Yaitu kalau 400 ditambah 500 jadi 900 ya. Jadi kalau misalnya ditotalin per unit itu $6 per unit. Jadi 900 dikali 6 sama dengan $5.400. Dan di sini setelah dijumlahkan mulai dari 3.9.900 ditambah 3.000 ditambah 5.400 didapatkan hasilnya dari metode Chase Current Demand ini total biayanya semua $48.300. Kita lanjut ke metode yang lain, yaitu ke metode Chase Previous Demand. Jadi di sini untuk shortage-nya tetap ya back order, yang diganti itu cuma metodenya doang. Kita klik metodenya, terus bakal muncul hasil yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hasil dari metode Chase Previous Demand menggunakan back order ya. Jadi metode Chase Previous Demand ini berarti produksi bulan sekarang mengikuti permintaan bulan sebelumnya. Jadi perusahaan ini tidak langsung mengikuti demand yang sedang terjadi, tetapi baru menyesuaikan produksi berdasarkan demand periode sebelumnya. Jadi akibatnya ini perusahaan terlambat merespon pasar dan muncul shortage atau back order ya. Jadi di sini tuh kan ada tabel hasilnya ya, dimana dapat kita lihat di sini bulan Januari. Bulan Januari itu demand-nya atau permintaannya itu sebanyak 1.300 unit. Karena metode ini mengikuti demand bulan sebelumnya, sementara belum ada bulan sebelumnya, maka perusahaan ini belum memproduksi apapun. Jadi produksi di sini itu sama dengan nol. Dan shortage di bulan Januari itu karena demand ada 1.300,
tetapi produksinya nol, maka 1.300 dikurangi nol sama dengan 1.300. Maka shortage di bulan Januari itu 1.300 unit. Artinya ada 1.300 unit permintaan pelanggan yang belum terpenuhi. Lalu di sini unit increase di bulan Januari itu nol, dan decrease-nya juga di bulan Januari masih nol ya. Lalu di sini masuk di bulan Januari, kenapa produksi di sini kan produksi di bulan Januari itu 1.300. Alasannya itu karena ini metode mengikuti demand bulan sebelumnya. Jadi di sini walaupun demandnya 1.900, tapi produksinya 1.300 karena permintaan di bulan sebelumnya itu adalah 1.300. Dan di sini eh, unit increase-nya itu sebanyak 1.300 karena kan kalau misalnya produksi di bulan Januari nol ya, dan produksi di bulan Februari 1.300. Maka kenaikannya dihitung dari selisih dong. Jadi di sini unit increase-nya 1.300. Jadi artinya perusahaan itu harus menaikkan kapasitas produksi sebesar 1.300 unit. Di sini masuk ke shortage di bulan Februari ya. Di sini shortage bulan Februari itu ditunjukkan sebanyak 1.900. Jadi karena demand di bulan Februari ini 1.900 dan produksinya cuma 1.300, maka kekurangan di bulan Februari itu sama dengan 1.900 dikurangi 1.300. Maka kekurangan di bulan Februari itu adalah 600 unit. Tapi shortage di Januari itu kan yang 1.300 ini kan belum selesai. Jadi total shortage di bulan Februari itu 1.300 ditambah 600. Nah, 600 tuh dari ini yang kekurangan di bulan Februari. Makanya di sininya 1.900. Bukan berarti 1.900 tuh ngikutin dari demand ya, bukan. Tapi eh, ada perhitungan dari shortage di bulan sebelumnya dan shortage di bulan sekarang, yaitu di bulan Februari. Lalu masuk ke bulan Maret, di sini kan karena mengikuti demand di Februari, maka produksi di bulan Maret itu 1.900 karena demand Februari kan 1.900 ya. Dan di sini demand di bulan Maret itu cuman 1.500. Jadi di sini eh, unit increase di bulan Maret itu dilihat dari produksi di bulan Februari, yaitu sebanyak 1.300, dan produksi di bulan Maret sebanyak 1.900, maka 1.900 dikurangi 1.300 sama dengan 600. Jadi di unit increase-nya itu sebanyak 600 unit. Lalu kenapa nggak ada unit decrease-nya gitu? Karena produksi itu kan justru naik ya dari 1.300 menjadi 1.900. Ini 1.300 menjadi 1.900. Bukan turun, jadi unit decrease-nya nol. Lalu di sini ada shortage di bulan Maret. Shortage di bulan Maret itu sebanyak 1.500 karena demand di bulan Maret kan 1.500. Sedangkan produksi bulan Maret 1.900. Berarti shortage-nya itu eh, udah bisa memproduksi cukup untuk di bulan Maret. Tetapi karena masih ada eh, shortage sebelumnya, yaitu sebesar 1.900, maka produksi yang 1.900 ini dipakai buat menutupi kekurangan yang lama. Jadi ini kan untuk memenuhi ya. Jadi 1.900 dikurangi 400 kan, di sini kan produksinya 1.900 ya, dikurangi ini. Kalau yang di bulan Maret itu berarti permintaan pelanggan sudah bisa terpenuhi karena produksinya sudah sesuai ya. 1.500 dan ini 1.900 berarti ada lebih dong 400. Nah, sedangkan di sini kita shortage-nya masih ada sisa 1.900. Maka 1.900 dikurangi 400 dari sisaan produksi di bulan Maret ini. Jadi
totalnya masih ada 1.500 permintaan pelanggan yang belum, terpenuhi ya. Lalu masuk di bulan April. Jadi di bulan April ini produksinya 1.500 karena mengikuti demand dari di bulan Maret ini. Sedangkan permintaan di bulan April ini sebanyak 1.000. Jadi di sini kita lihat kan produksi di bulan Maret 1.900 ya. Sedangkan produksi di bulan April itu 1.500. Jadi mengalami penurunan produksinya 1.900 dikurangi 1.400. Maka di unit decrease-nya itu ada angka 400 yang artinya perusahaan ini mengurangi kapasitas produksi. Lalu di sini unit increase-nya nol ya karena tidak mengalami penaikan. Lalu di sini tuh ada biaya total produksi ya. Ini biaya total produksi regulernya di mana yang ini tuh 1.300 ditambah 1.900 ditambah 1.500 yaitu 4.700 dan didapatkan $7 per unit. Jadi 4.700 dikali $7 sama dengan 32.900. Lalu di sini ada biaya shortage 1.300 tambah 1.900 ditambah 1.500 ditambah 1.000 didapatkan 5.700 dan ini didapatkan $4 per unit. Jadi 5.700 dikali 4 sama dengan 22.800. Ini untuk biaya shortage. Lalu di sini ada biaya kenaikan produksi, di mana kenaikan produksi itu totalnya 1.900 dan per unitnya itu jadi $5. Jadi 1.900 dikali 5 sama dengan $1.500. Dan di sini ada biaya penurunan produksi, di mana biaya penurunan produksi ini ada 400 dan per unitnya jadi $6. Jadi 400 dikali 6 sama dengan 2.400. Dan di sini didapatkan total cost sebanyak $67.600 untuk biaya metode dari Chase Previous Demand ini. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dari POM QM ini metode terbaik itu adalah Chase Current Demand karena pertama total biayanya lebih rendah, terus tidak ada shortage dan seluruh permintaan pelanggan itu dapat dipenuhin tepat waktu. Sedangkan Chase Previous Demand ini kan menghasilkan shortage dan shortage-nya juga besar karena produksi itu selalu terlambat mengikuti permintaan pasar. Jadi total biayanya itu otomatis menjadi lebih tinggi. Baik, sekian penjelasan materi tentang agregat planning menggunakan software POM-QM Windows dari saya dengan membandingkan dua metode yaitu Chess Current Demand dan Chess Previous Demand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.